Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Untuk kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 11 dengan materi teks eksplanasi. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang teks prosedur. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Dalam teks tersebut ada 4 poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pengertian, kedua ciri-ciri, ketiga struktur teks, dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya kita simak materi tersebut. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan prosesnya. Nah, itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian, yang kedua adalah tujuan. Apa tujuan dari teks eksplanasi? Tujuannya yaitu untuk menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa secara informatif dan faktual. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan sebab dan akibat atau bersifat kausalitas. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah informasinya berisi atau memuat tentang fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, sifatnya informatif. Apa itu informatif? Ya, berisi informasi dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, yang keempat adalah menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Kita masuk ke bagian yang keempat yaitu struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Kita akan masuk ke penjelasan tentang struktur teks eksplanasi yang pertama, yaitu pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Sedangkan yang kedua adalah urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Nah, mengapa disebut dengan deretan penjelas? Karena pada bagian ini atau yang kedua ini, dia menjelaskan apa yang menjadi pada pernyataan umum yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga adalah
struktur yang ketiga adalah interpretasi. Nah, interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, itu tadi adalah 3 struktur teks eksplanasi. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah yang pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Nah, mana itu kalimat pasif? Kalimat pasif itu adalah contohnya subjek berperan sebagai pelaku yang dikenai suatu perbuatan. Yang kedua, predikatnya berimbuhan di terkean atau teran. Predikatnya bisa berupa jenis-jenis kata ganti orang yang diikuti kata kerja tak berimbuhan. Dan yang keempat adalah biasanya terdapat kata oleh atau dengan di dalamnya. Contohnya, ini kalimat pasif ya. Ikan kembung digoreng oleh ibu siang tadi. Yang kedua, bunga mawar itu disiram Rani dengan air agar subur. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausal. Ya, konjungsi kausal ini memuat akibat yang terjadi sehingga menimbulkan sebab. Kata yang digunakan dalam konjungsi kausal akibat yaitu oleh sebab itu, sehingga, oleh karena itu, dan maka. Contoh, jumlah penderita yang terjangkit virus semakin meningkat. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Yang mana di situ konjungsi kausalnya? Nah, di situ adalah oleh sebab itu. Kemudian, yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu kronologis. Mana itu konjungsi waktu kronologis? Contohnya adalah kata sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini adalah, contoh dalam kalimatnya ya, lalu kumpulkan bila sudah selesai. Nah, dia menggunakan kata konjungsi lalu. Contoh, obat itu harus diminum sebelum pasien makan. Nah, itu dia menggunakan konjungsi kronologis kata sebelum. Sebelum makan bersama adiknya, ia mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu adalah contoh dari konjungsi waktu kronologis. Kemudian, yang keempat adalah terdapat istilah ilmiah. Yang mana itu tuh istilah ilmiah? Nah, istilah ilmiah, ya misalkan dalam kata IPA, pelajaran IPA, atau misalkan dalam botani, ilmu tentang tumbuhan. Nah, kita akan diberikan kata-kata ilmiah. Misalkan apa nama ilmiah dari bunga mawar? Pasti itu menggunakan kata Rosa sinensis. Nah, yang kelima adalah bersifat informatif. Apa itu informatif? Nah, bersifat informasi. Berarti beritanya itu, teksnya itu berupa informasi. Yang keenam adalah menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Apa itu yang dimaksud dengan kata kerja material? Kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang mana disebut dengan relasional, yaitu digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Mari kita lihat contohnya. Kata kerja material. Oleh produsen, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia. Nah, ini adalah kata kerja material, katanya yaitu diubah. Kemudian, energi masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen. Nah, kata kerjanya adalah masuk. Kemudian, hujan di ibu kota menjadi penyebab banjir di sebagian wilayah Jakarta. Nah, di sini adalah kata kerjanya yaitu menjadi. Kemudian, contoh yang selanjutnya, resapan air di daerah yang telah ditentukan kini telah berubah fungsinya sebagai tempat hiburan. Nah,
Kata kerja materialnya adalah berubah. Nah, yang terakhir, lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Nah, kata kerja materialnya adalah terbentuk. Nah, ini contoh kata kerja relasional. Selain itu, jenis tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek jika terkena air dan pecah jika udara terlalu panas. Nah, tadi kita kenal bahwa kata kerja relasional adalah kata kerja yang sebab akibat. Nah, di sini adalah akibatnya menggunakan kata jika. Contoh yang kedua, terjadinya hujan sangat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan laut. Nah, kata kerja relasionalnya adalah dipengaruhi. Air yang ada di permukaan bumi mengalami proses penguapan akibat adanya panas sinar matahari. Kemudian yang terakhir adalah dengan demikian, nah itu merupakan kata kerja relasionalnya. Nah, itu ya yang disebut dengan contoh dari kata kerja material dan kata kerja relasional. Nah, itulah materi umum tentang teks eksplanasi.